Cia, ibu sama ayah berangkat dulu ya. Kamu hati-hati ya di jalan. Kalau ada orang asing yang ngajak kamu, jangan mau. Tolak aja ya nak. Iya Bu, Cia pasti bakal nolak. Ayah sama ibu juga hati-hati ya di jalan. Maaf ya, ayah sama ibu gak pernah antar kamu ke sekolah. Setiap hari kamu selalu jalan kaki. Pasti anak ayah kecapean. Enggak kok, aku nggak capek ya. Lagian seru juga berangkat atau pulang sekolah jalan kaki. Cuman yang kadang ngerasa pegel aja, hahaha. Bu, Pak, pagi-pagi buta gini udah pada rapi aja. Mau pada berangkat ya? Iya Pak Yanto, kita mau berangkat. Kebetulan saya sama suami ada tugas pagi yang harus diselesaikan. Mau tidak mau harus berangkat lebih awal. Oh, begitu. Hati-hati di jalan ya Pak, Bu. Iya Pak Yanto, kalau begitu saya sama istri berangkat dulu. Cia, ayah sama ibu berangkat ya nak. Kamu hati-hati di jalan. Hati-hati ayah, ibu. Nanti pulangnya jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Aduh, ternyata capek juga ya pulang sekolah jalan kaki. Mana setiap hari. Tapi nggak apa-apa deh, nanti juga terbiasa. Lagian kan juga baru pindah beberapa bulan yang lalu. Kalau sudah terbiasa mah pasti gak bakal capek sih. Tapi gue juga pengen bisa bawa motor kayak anak-anak yang lain. Tuh, kayak mereka. Kayaknya enak deh pulang sekolah bawa motor, terus mampir dulu ke kafe. Wah, tapi itu hanya mimpi saja. Oh iya, minggu depan udah mulai libur. Mana 1 minggu, lama banget woi. Pasti hal yang pertama gue lakuin belajar. Gue harus kasih tahu ayah sama ibu soal ini. Tapi mereka selalu pulang malam. Gue harus nunggu mereka dulu. Semoga pas nanti mereka pulang bawa oleh-oleh yang banyak banget. Hehehe. Ibu, ayah, sekolah Cia libur 1 minggu lamanya. Mungkin Cia bakal menghabiskan waktu belajar di rumah aja. Tapi pasti bosan banget. Oh, jadi kalau kamu udah mau libur, ayah juga sama ibu mau pergi ditugaskan ke desa sebelah. Di sana mengalami bencana banjir. Mereka butuh banyak bantuan dinas kesehatan. Jadi kamu gak apa-apa kan ditinggal ayah sama ibu? Ya, berarti aku sendirian dong di rumah. Emangnya ayah sama ibu berapa lama di sana? Kita di sana selama 2 minggu. Kamu baik-baik ya di rumah. Jangan keluar malam-malam. Kunci semua pintu maupun jendela. Jangan biarkan orang lain masuk. Paham? Iya, Cia paham Bu. Tapi 2 minggu itu lama banget. Bukan waktu yang singkat. Cia pasti kesepian di rumah. Ibu kan tahu Cia nggak punya teman. Hahaha, supaya kamu gak kesepian, jalan-jalan aja di desa ini. Siapa tahu kamu nemu temen. Ya kalau kamu di rumah terus mah gak bakal punya temen. Iya benar kata ayahmu. Jangan di rumah terus biar gak kesepian. Cia, ibu sama ayah mau berangkat malam ini juga. Kamu gak apa-apa kan? Apa? Malam ini? Pantas aja udah ada 2 koper. Terus ibu sama ayah nggak ganti baju. Iya nak, malam ini. Ya sudah, ibu sama ayah berangkat dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Iya, ibu sama ayah hati-hati ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa juga hubungin aku kalau udah di sana. Ini desa kok sepi banget ya. Rumah doang banyak, tapi orangnya pada nggak ada. Gimana aku mau punya teman kalau begini ceritanya? Padahal kan niat jalan sore ini siapa tahu ketemu seseorang buat jadi teman. Ternyata nggak ada satupun yang lewat. Dek Cia, lagi ngapain sendirian di sini? Langitnya udah mulai gelap. Kenapa gak pulang? Pak Yanto, ini Cia lagi jalan-jalan sore aja. Soalnya bosan di rumah. Sekalian lihat-lihat daerah sini. Cia kan belum terlalu tahu, Pak. Oh begitu. Bapak kira kamu nyasar. Soalnya kayak lagi kebingungan gitu. Enggak kok, Pak. Saya nggak nyasar. Saya cuma pengen keliling aja sebentar. Oh iya, ibu sama ayah kamu kemana? Belakangan ini kok nggak pernah kelihatan. Biasanya kan pagi-pagi berangkat, terus pas pulang malam. Oh itu,
Pak Yanto belum tahu ya, ibu sama ayah aku nggak ada di rumah. Mereka pergi bertugas di desa sebelah. Di sana mengalami bencana banjir. Kebetulan mereka tugas selama 2 minggu. Loh, Bapak baru tahu hari ini dari kamu. Wah, 2 minggu lumayan lama juga ya. Bukankah ini kesempatan yang bagus untuk bersenang-senang? Orang tuanya Cia lagi gak ada di rumah. Pak Yanto kenapa ngeliatin saya gitu? Apa saya ada salah bicara? Atau ada yang aneh sama diri saya? Oh, enggak. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Kamu hati-hati di rumah dan jangan pulang malam, bahaya soalnya. Di kampung ini sepi kalau langit sudah gelap. Iya Pak Yanto. Maaf Pak, ada urusan apa datang ke sini? Ibu sama ayah kan belum pulang dari tugasnya. Saya gak ada urusan apa-apa, tapi saya kesini mau ngasih kamu kue yang saya beli tadi pagi di pasar. Takutnya kamu belum makan apa-apa, makanya saya ngasih ini sama kamu. Padahal Bapak nggak perlu repot-repot. Saya sudah makan kok Pak. Bahkan saya juga sudah masak banyak. Tapi saya tetap terima kue ini buat nanti aja kalau saya ngerasa lapar. Makasih ya Pak Yanto. Bapak ngapain pegang-pegang tangan saya? Bapak jangan macam-macam ya. Saya bakal teriak kalau Bapak macam-macam sama saya. Sekarang juga saya bisa panggil Pak RT. Tenang ya, kamu jangan takut. Saya cuma ingin bermain saja sama kamu. Kalaupun kamu terisak, silahkan. Tapi percuma saja, gak akan ada yang mendengar. Halo nak, apa kabar? Kamu baik-baik aja kan di rumah? Gak ada orang jahat yang masuk ke rumah? Aku baik-baik aja kok Bu. Ibu tenang aja, nggak ada orang jahat kok yang masuk rumah. Syukur deh kalau begitu. Kamu jaga diri baik-baik ya. Ibu sama ayah masih lama. Jangan keluyuran malam-malam. Kamu fokus saja belajar. Oh iya, ibu juga titip kamu ke Pak RT. Jadi kamu gak perlu takut nak. Iya Bu, kalau ada orang jahat masuk rumah, aku pasti langsung lapor ke Pak RT. Saya harus pulang dulu. Ada urusan mendadak yang harus saya lakukan. Jangan lupa dimakan ya kuenya. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih untuk teh hangatnya. Pak Yanto, ngapain kesini malam-malam? Kenapa Bapak bisa masuk rumah saya? Bapak lewat mana? Maaf deh Cia, saya masuk gitu aja. Saya lewat pintu depan. Kebetulan kamu belum kunci pintunya. Saya kesini mau numpang mandi. Kebetulan air di rumah saya tersumbat. Jadi ya saya mau numpang di sini. Boleh ya? Aduh, gue takut. Kasih izin gak ya? Tadi siang perlakuan Pak Yanto bener-bener di luar nalar gue. Tapi kasihan juga kalau nggak dikasih izin. Ya sudah, kalau begitu silakan saja Pak pakai kamar mandinya. Saya mau lanjut belajar di kamar. Baik kalau begitu, saya ke kamar mandi dulu. Belajar yang rajin ya, supaya jadi anak yang pintar. Halo Cia sayang, malam ini kita senang-senang yuk. Mumpung orang tua kamu nggak ada di rumah. Bapak, lepasin saya. Bapak ngapain masuk kamar saya? Tolong Cia. Ibu, ayah, tolong Cia. Siapapun tolong. Udah, kamu jangan teriak kayak gitu. Percuma aja, ini udah malam, gak akan ada yang dengar suara kamu. Mereka pasti udah tidur. Sekarang kita senampuk ame-ame aja ya. Kamu gak perlu takut. Enggak, saya nggak mau Pak. Tolong lepasin saya. Pak, jangan Pak.
Cia, kamu kenapa melamun begitu? Sudah 3 hari juga kamu baru kelihatan. Kemana saja kamu? Saya khawatir kalau kamu kenapa-napa. Soalnya orang tua kamu titipin kamu ke saya. Pak RT, Cia ada kok di dalam. Cia lagi males aja keluar rumah. Sekarang lagi fokus belajar aja buat nanti pas masuk sekolah. Oh begitu, Bapak kira kamu kenapa-napa karena biasanya kamu bakal keliling kampung buat nyari udara segar. Cia, Bapak lihat-lihat kamu pucat begitu, kamu sakit ya? Iya Pak, Cia lagi kurang enak badan. Tapi nanti sore Cia mau ke dokter buat periksa. Bapak antar ya deh Cia, kalau sendiri takutnya terjadi sesuatu sama kamu. Bahaya nanti kalau kamu kenapa-napa, apalagi Bapak lihat kamu lemas kayak begitu. Enggak apa-apa Pak, Cia bisa ke dokter sendiri aja. Cia masih kuat kok, nanti Cia pesan Gojek aja. Bapak gak perlu antar Cia. Ya sudah kalau begitu, tapi ingat pesan Bapak, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa telepon Bapak saja, nanti Bapak nyusul ke rumah sakit. Iya Pak, makasih Pak RT. Sama-sama, kalau begitu saya permisi ya. Ada rapat mendadak hari ini, jadi saya gak bisa lama-lama. Baik Bu, boleh saya bertanya apa keluhannya dan apa yang Ibu rasakan saat ini? Sudah 3 hari belakangan ini saya merasa pusing dan mual juga dok. Saya juga merasa gak mau mencium wangi-wangian seperti parfum, body lotion, dan yang lain-lainnya. Oh begitu, baik saya izin periksa perutnya ya Bu. Maaf Bu, kenapa Ibu tersenyum seperti itu? Apa yang saya bilang tadi nggak ada kaitannya dengan hasil pemeriksaan Bu? Selamat ya Bu Cia, Anda garis 2. Semoga dede bayinya sehat selalu ya. Jangan lupa perbanyak makan sayur dan buah. Juga jalan di pagi hari tanpa alas kaki ya Bu. Apa? Saya garis 2? Enggak, ini nggak mungkin kan dok? Dokter bohong kan sama saya? Jawab dok. Ibu, tenang Bu, tenang. Saya tidak bohong. Kalau Ibu memang tidak percaya, gunakan alat garis 2 di rumah nanti. Ibu bisa buktikan sendiri. Dokter, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mungkin garis 2 dok. Itu semua pasti salah. Ibu jangan terlalu banyak pikiran ya. Jangan terlalu sering menangis juga, karena itu bahaya buat Ibu dan calon anak Ibu. Pak, sebenarnya apa yang telah terjadi pada anak kita? Kenapa jadi seperti ini? Bahkan dia tak pernah bicara sedikit pun sama Ibu. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Ayah juga gak tahu Bu, semenjak kita pulang Cia sudah seperti ini. Nanti kita tanya saja pada Pak RT ya Bu. Kita tanya kenapa Cia seperti ini. Tadi ayah sudah telepon Pak RT, dia akan ke rumah. Pak, apa yang sebenarnya telah terjadi pada putri saya? Mengapa dia seperti ini? Saya juga gak tahu Bu, tapi beberapa minggu lalu saya melihat Cia melamun terus di depan rumah. Terus wajahnya juga pucat seperti orang yang sakit. Lalu setelah itu dia pergi ke dokter sendirian. Dia tidak mau diantar saya. Kalian mau tahu kenapa aku kayak gini? Ada orang jahat masuk ke rumah pada malam hari. Dia beralasan menumpang mandi, tapi ternyata dia berbuat jahat. Aku takut. Aku takut sama orang itu. Dia orang jahat. Cia, cerita sama Bapak, siapa orang jahat itu? Kamu jangan takut untuk berbicara. Kita ada bersama kamu. Ayo nak, cerita. Kalau kalian mau tahu apa yang terjadi, tanyakan saja pada Pak Yanto. Dia tahu semuanya. Dia juga tahu kenapa aku bisa kayak gini. Dia tahu semuanya. Dia tahu. Udah nak, jangan nangis. Cia yang tenang ya. Bapak akan menyelidiki semua ini. Ibu bapak kalian harus ke rumah Pak Yanto. Coba tanyakan apa yang terjadi. Saya tidak bisa ikut. Saya harus pergi melapor pada polisi. Baik Pak RT, saya dan istri saya akan ke rumahnya. Pak, maaf mengganggu malam-malam. Saya dan istri saya datang ke sini ingin menanyakan sesuatu. Apa Bapak tahu apa yang terjadi pada putri saya? Memangnya Cia kenapa Pak?
kenapa jadi tanya ke saya? Cia menjadi aneh. Dia sering menangis, melamun, mengurung diri di kamar. Lalu tadi juga dia bilang kalau Bapak tahu apa yang terjadi padanya. Pantas saja saya tidak pernah melihat Cia. Maaf Bu, tapi saya tidak tahu apa-apa Bu. Ibu kan tahu sendiri saya sibuk bekerja. Jadi mana mungkin saya tahu apa yang terjadi pada Cia. Tapi Cia bilang Bapak tahu semuanya. Maaf Pak, Bu, saya benar-benar tidak tahu. Baiklah kalau begitu, kami pamit pulang. Maaf telah mengganggu waktu istirahat Pak Yanto. Tidak apa-apa Bu. Pak RT, Pak Yanto, ada apa pagi-pagi sekali? Apa ada yang ingin disampaikan? Pak, saya tahu siapa yang telah membuat putri Bapak seperti ini. Dia adalah Pak Yanto, tetangga Bapak sendiri. Pak Yanto, tolong jelaskan pada orang tua Cia apa yang telah Anda lakukan pada Cia. Pak, Bu, maaf, saya telah melakukan ame-ame pada putri ibu. Saat itu ibu dan bapak masih bertugas di desa sebelah. Saya benar-benar minta maaf. Saya hilaf. Tiba-tiba pikiran jahat muncul di kepala saya. Saya benar minta maaf. Apa? Pokame-ame? Kenapa Bapak tega ngelakuin itu pada anak saya? Bapak sungguh keterlaluan. Lalu kenapa pada saat kami bertanya di rumah Bapak bilang tidak tahu? Kenapa Anda berbohong? Kenapa tak jawab jujur saja? Saya takut Pak. Saya malu karena berbuat hal kejam pada anak di bawah umur. Pak RT, saya nggak terima anak saya jadi seperti ini. Tolong laporkan Pak Yanto pada polisi. Dia orang jahat, Pak. Pak, dia orang jahat, Pak. Sudah Bu, tenang ya. Pak RT pasti lapor polisi. Ibu jangan khawatir. Pokoknya ibu gak mau tahu. Pak Yanto harus mendapat hukuman yang berat, Pak. Ibu gak rela Cia jadi kayak gini. Cia, maafin ibu ya nak. Ibu gak bisa jaga kamu dengan baik. Gak apa-apa Bu, ini bukan salah ibu. Lagian sekarang Cia gak takut lagi karena ayah sama ibu udah tahu. Terima kasih Pak RT sudah membantu saya. Sama-sama Pak.